Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Purpose. Bayangkan ya, misalnya lo punya pacar. Nah, terus kalian tuh udah jadian udah lama banget. Dan hubungan kalian ya selama ini baik-baik aja. Sampai suatu waktu kalian ribut nih. Terus pacar lo tiba-tiba dideketin sama rival lo. Dan sialnya pacar lo malah kepincut sama rival lo itu. Gimana perasaan lo? Sakit nggak? Nah, kurang lebih itulah yang dirasakan sama Rusia sekarang. Rusia sekarang lagi gedek banget tuh. Karena Ukraina, negara yang dulunya merupakan bagian dari Uni Soviet, lagi mesra-mesranya sama Barat, yang notabene adalah saingannya Rusia. Apa yang terjadi di kawasan Eropa Timur kali ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Ini adalah kelanjutan dari konflik yang sudah terjadi sebelumnya. Buat yang belum tahu bagaimana awal mulanya, sini gue ceritain. Ukraina adalah satu dari sekian negara di Eropa Timur yang pernah menjadi bagian dari supremasi Uni Soviet. Pasca Uni Soviet runtuh, Ukraina memerdekakan diri. Disebut merdeka sepenuhnya sih nggak juga, karena faktanya Ukraina masih dibayang-bayangi oleh pengaruh Rusia yang merupakan sisa kekuatan terbesar Uni Soviet. Beberapa kali berganti presiden dari tahun 1991 hingga 2014, pengaruh Rusia sangat kuat mencengkram Ukraina. Situasi politik dan ekonominya sangat kentara dikendalikan oleh Moskow. Karena Ukraina ini terletak di Eropa kan ya, mau nggak mau lumrahnya Ukraina pasti bersinggungan dengan Uni Eropa. Baik itu dalam masalah hukum, politik, lebih-lebih ekonomi. Nah, untuk mensinergikan regulasi antara Uni Eropa dan Ukraina itu, maka dibentuklah perjanjian asosiasi antara Uni Eropa dan Ukraina, yang akan membuat hubungan keduanya menjadi lebih dekat dan diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih bagi kedua belah pihak. Uni Eropa dan Ukraina menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merundingkan isi perjanjian, tapi perjanjian itu tak kunjung ditandatangani. Penyebabnya adalah tidak adanya restu dari Rusia. Rusia khawatir Ukraina akan lebih condong ke Barat, yang dalam hal ini adalah Uni Eropa, sehingga pengaruhnya akan semakin mengecil di Ukraina. Saat perjanjian itu sudah siap untuk ditandatangani, Rusia terus menekan Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovych, untuk menolak tanda tangan. Yanukovychnya malah manut sama Rusia. Keputusan Yanukovych untuk tunduk pada tekanan Rusia tidak disukai oleh sejumlah rakyatnya, terutama mereka yang berada di barisan oposisi. Sebaliknya, mereka mendesak agar Ukraina lebih mendekat ke blok Barat. Pertentangan ini akhirnya memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran di Ukraina. Di akhir tahun 2013, massa mulai bertindak anarkis dan menuntut Yanukovych untuk mengundurkan diri. Petinju legendaris Vitali Klitschko bahkan masuk ke dalam daftar tokoh politik yang ikut serta dalam demo tersebut. Peristiwa ini dikenal dengan nama Gerakan Euromaidan. Akibat kuatnya tuntutan massa, Yanukovych pun lengser dari jabatannya, dan untuk alasan keselamatan, ia pun kabur ke Rusia. Di tengah kekosongan kekuasaan itu, Rusia mengambil kesempatan untuk mencaplok Crimea, wilayah di selatan Ukraina yang sangat potensial akan sumber daya. Rusia memaksakan penyelenggaraan referendum melalui antek-anteknya di Crimea. Dalam referendum itu, mayoritas warga Crimea setuju untuk bergabung dengan Rusia, yang secara tidak langsung itu artinya Crimea berpisah dari Ukraina. Penggulingan Yanukovych juga menyebabkan munculnya kelompok pemberontak pro-Rusia yang berbasis di Oblast Donetsk dan Lugansk, wilayah timur Ukraina. Mereka berhasil mengontrol wilayah itu. Imbasnya, Ukraina pun jadi tak utuh lagi. Kedaulatannya telah tercabik-cabik. Ketika kursi kepemimpinan Ukraina beralih ke Petro Poroshenko, dengan tanpa pikir panjang lagi, ia langsung menandatangani perjanjian asosiasi yang menjadi tuntutan utama demonstrasi. Rusia marah bukan main. Eskalasi konflik Rusia-Ukraina pun semakin meninggi. Pemberontak pro-Rusia semakin agresif menyerang pemerintah dengan persenjataan yang disupport oleh militer Rusia. Imbas dari naiknya eskalasi militer di Ukraina ini adalah terjadinya tragedi MH17, pesawat Malaysia Airlines yang membawa 298 orang dari Belanda ditembak jatuh di kawasan Ukraina Timur yang menjadi pusat konflik. Investigasi teranyar menunjukkan bahwa pelakunya adalah kelompok pemberontak pro-Rusia. Mereka menembak pesawat sipil itu dengan rudal bak milik Rusia. Di mana ada Rusia, di situ pasti ada Amerika. Kita tahu sendiri kalau kedua negara ini punya rivalitas abadi sejak Rusia masih berada dalam wujud Uni Soviet. Bahkan ketika Uni Soviet sudah menyusut menjadi Rusia sekalipun,
Amerika masih menganggap Rusia sebagai ancaman bagi dominasinya. Oleh karena itulah, melihat Ukraina diobok-obok oleh Rusia, Amerika akhirnya ikut campur dalam konflik tersebut. Melalui NATO, Amerika dan negara-negara Eropa Barat memberikan dukungannya pada Ukraina. Ukraina pun melihat NATO sebagai malaikat penyelamat karena Ukraina tentu tidak mampu melawan raksasa besar seperti Rusia. Atas dasar itu juga, Ukraina semakin mantap untuk mengajukan diri bergabung dengan NATO. Kedekatan dengan blok barat ini pastinya juga akan memuluskan langkah Ukraina untuk sepenuhnya bergabung dengan Uni Eropa. Bagi Amerika, berpihaknya Ukraina ke blok barat semakin mempertegas dominasinya sebagai satu-satunya negara superpower pasca runtuhnya Uni Soviet. Ukraina akan menjadi negara berikutnya yang akan mengekor ke barat dan pastinya akan mengadopsi nilai-nilai barat seperti demokrasi, liberalisasi ekonomi, perlindungan HAM, dan lain sebagainya. Pencapaian itu menjadi semakin manis bagi Amerika karena Ukraina akan bergabung dalam daftar negara bekas Uni Soviet yang beralih mendukung Barat setelah Lituania, Latvia, Estonia, Polandia, dan Rumania. Ekspansi pengaruh Amerika ke wilayah-wilayah itu mengubur impian Rusia untuk menghidupkan kembali kejayaan Uni Soviet, sekaligus mempertahankan status quo Amerika sebagai penguasa dunia. Padahal dulu NATO pernah berjanji kepada Rusia tidak akan memperluas ekspansinya ke wilayah Eropa Timur. Kedekatan Ukraina dengan Amerika tidak hanya menjadi ancaman bagi ambisi Rusia, tetapi juga ancaman bagi keamanan negara itu. Ukraina itu negara yang berbatasan langsung dengan Rusia di sebelah barat. Kalau Ukraina dekat dengan Amerika atau bahkan menjadi anggota NATO, maka Amerika akan dengan leluasa menempatkan pasukan dan peralatan militernya di Ukraina, yang artinya Rusia bakal ditodongin senjata dari jarak dekat. Sekali Amerika nembakin rudal, kena itu Moskow. Maka sudah dapat dipastikan Rusia tidak akan melepaskan kontrolnya terhadap Ukraina. Per 22 Februari 2022 lalu, Rusia mengakui kemerdekaan Donetsk dan Lugansk dari Ukraina. Sebuah kabar yang cukup mengejutkan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Tidak ada yang bisa memprediksi hal apa lagi yang akan terjadi ke depannya. Baik Amerika, Rusia, Eropa, dan juga Ukraina tentunya terus menimbang kebijakan seperti apa yang dapat memenuhi kepentingan mereka masing-masing. Kalau memang tidak ada yang mau menahan diri, petaka yang ditakutkan mungkin saja terjadi. Sekian dulu video pembahasan kita kali ini, semoga dapat memberikan pencerahan kepada kita semua tentang situasi yang saat ini terjadi di Eropa Timur sana. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.